Ni hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Shoyan duduk bersila di tempat tidurnya. Di depannya, sebuah kuali obat berwarna merah berdiri tegak. Itu adalah kuali 1000 binatang. Pada saat ini, di dalam kuali 1000 binatang, api putih menyala dengan ganas. Shoyan merentangkan telapak tangannya. Pil obat ungu berputar dan mengambang. Pil obat ungu ini adalah pil peningkatan jiwa. Dengan bantuan pil peningkatan jiwa, Shoyan dapat secara paksa meningkatkan kekuatan spiritualnya ke level alkemis tingkat 4 untuk jangka waktu tertentu. Dengan cara ini, ia secara alami memiliki kemampuan untuk memurnikan pil obat tingkat 4. Tetapi sekarang, meskipun masalah kekuatan spiritual telah teratasi, Shoyan hanya memiliki waktu tersisa 2,5 bulan. Menyempurnakan pil obat tingkat 4 dalam waktu 2,5 bulan adalah hal yang mustahil di mata orang biasa. Bahkan sebagai alkemis tingkat 4, mungkin tidak mampu melakukannya. Namun, situasi saat ini seperti ini. Waktu tidak menunggu siapapun. Shoyan tidak bisa ragu-ragu, menyempurnakan pil kebangkitan roh adalah keharusan. Bahkan jika dia harus mengerahkan seluruh kemampuannya, Shoyan harus berhasil menyempurnakan pil kebangkitan roh dalam waktu 2,5 bulan. Shoyan akhirnya menguatkan hatinya dan menelan pil peningkat jiwa. Saat pil obat itu masuk ke mulutnya, pil itu langsung berubah menjadi gelombang energi spiritual. Energi itu dengan cepat melonjak dan menyatu dengan manik jiwa di benak Shoyan. Dalam sekejap, energi spiritual yang dahsyat menyapu keluar secara tak terkendali dengan Shoyan sebagai pusatnya, berniat menghancurkan seluruh bangunan. Kembali. Pada saat ini, Shoyan tiba-tiba berteriak dingin. Energi spiritual yang awalnya menyapu keluar dengan liar, tampaknya telah menerima perintah ketika menarik diri dan kembali ke tubuh Shoyan. Merasakan energi spiritual yang melonjak dalam tubuhnya, Shoyan tanpa sadar menghela nafas panjang. Perasaan kuat semacam ini benar-benar membuat suasana hati seseorang menjadi riang. Sayangnya, kekuatan semacam ini hanya sementara. Aku tidak tahu kapan aku bisa benar-benar memiliki kekuatan seperti ini, gumam Shoyan. Pandangannya berbalik dan langsung tertuju pada kuali 10.000 binatang di depannya. Seketika, dia melambaikan lengan bajunya yang besar. Cincin penyimpanan di jarinya langsung berkedip. Setelah itu, banyak sinar cahaya terbang keluar dari cincin penyimpanan dan bertahan di depan Shoyan. Shoyan menghantamkan telapak tangannya ke kuali obat di depannya. Terdengar suara teredam dan penutup kuali obat itu terpental ke atas. Ratusan bahan obat semuanya terbang ke dalam kuali obat di bawah kendali kekuatan spiritual Shoyan. Begitu tutup kuali obat ditutup, cahaya terang langsung bersinar di antara alis Shoyan. Sebuah simbol kuno juga muncul, itu adalah tato klan Xiao. Saat tato klan itu muncul, kekuatan garis keturunan dalam tubuh Shoyan langsung aktif. Aura tubuh Shoyan juga melonjak dengan cepat saat ini. Aura yang awalnya milik Dodi bintang 5 tingkat lanjut telah meningkat menjadi Dodi bintang 6 tingkat menengah. Setelah tato klan itu dilepaskan, Doki yang agung mengalir deras ke dalam kuali obat di depannya, di bawah kendali pikiran Shoyan. Aura bone sealing flame yang awalnya kuat yang membakar di dalamnya, menjadi semakin menakutkan saat ini. Suhu tinggi menyebabkan seseorang merasakan gelombang panas meskipun mereka dipisahkan oleh kuali obat. Di bawah nyala api ini, bahan-bahan obat di dalam kuali obat dengan cepat layu dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Bagian-bagian yang tidak dapat digunakan dibakar menjadi ketiadaan oleh api surgawi. Energi di dalam bagian yang tersisa juga secara bertahap disempurnakan oleh api surgawi. Memurnikan ratusan bahan obat pada saat yang sama merupakan ujian yang sangat hebat bagi kekuatan spiritual seseorang. Untungnya, kekuatan spiritual Shoyan saat ini sebanding dengan seorang alkemis kelas menengah peringkat 4. Oleh karena itu, ia sepenuhnya yakin bahwa ia dapat sepenuhnya memurnikan bahan obat ini dalam waktu singkat. Proses pemurnian bahan obat berlangsung selama setengah bulan. Sementara Shoyan sedang dalam tahap penyempurnaan pil, kota Jinhao di dunia luar juga dipenuhi oleh para ahli. Berbagai faksi terus menyerbu ke kota Jinhao. Setelah setengah bulan, jumlah ahli Dodi di kota Jinhao telah mencapai lebih dari 20. Bahkan pada saat ini, masih ada banyak faksi yang terus-menerus menyerbu. Waktu berlalu begitu cepat, 2 bulan berlalu dengan cepat. Kurang dari seminggu lagi, pelelangan akan dimulai. Jumlah ahli dari berbagai golongan di kota itu telah mencapai jumlah yang tak terhitung. Di antara para ahli itu, sebenarnya ada seseorang yang baru saja ditemui Shoyan di kota Sahebu, wakil ketua aliansi alkemis, Han Dong. Pada saat ini, aura samar memenuhi udara di dalam ruangan tempat Shoyan berada. Kondensasi pil obat juga telah mencapai tahap akhir pembentukan pil.
Matahari terbit dari timur. Hari itu adalah hari yang lain. Mengingat masih ada seminggu lagi sebelum pembukaan lelang, pil obat di depan Shoyan belum disempurnakan. Pada saat ini, kekuatan spiritual luar biasa yang diperoleh Shoyan dari menelan pil peningkatan jiwa hampir habis. Ditambah dengan kelelahan luar biasa dari dokinya selama 2 bulan terakhir. Shoyan saat ini dapat dikatakan benar-benar kelelahan. Meskipun demikian, pil obat di kuali pembakaran masih berputar di bawah penyempurnaan luar biasa dari api surgawi. Shoyan tampaknya tidak berniat berhenti di sini. Dia masih punya satu hal lagi yang harus dilakukan, pil suci. Ini adalah teknik khusus yang diajarkan Yalao kepada Shoyan. Saat itu, selama pertemuan besar alkemis yang diselenggarakan oleh Menara Pil di benua Doki, Shoyan telah menggunakan teknik ini untuk meningkatkan kualitas pil obat. Sekarang, untuk memaksimalkan efek obat dari pil kebangkitan roh, Shoyan telah memutuskan untuk menggunakan teknik pil suci lagi. Untuk mencapai kondisi pil suci, tujuan Shoyan saat ini bukanlah menyelesaikan penyempurnaan pil obat. Sebaliknya, ia melanjutkan penyempurnaan setelah pil obat menyelesaikan langkah inkubasi pil. Dalam beberapa saat, Shoyan akan dapat secara resmi memulai pil suci kebangkitan roh. Pada saat itu, pil kebangkitan roh yang awalnya merupakan pil obat kelas rendah, peringkat 4, sekali lagi akan ditingkatkan menjadi pil obat kelas menengah peringkat 4. Nilainya akan langsung melonjak tinggi terlepas dari apakah itu pil yang sudah jadi atau pil yang lengkap. Ini sekali lagi akan meningkatkan daya tawar bagi Shoyan di rumah lelang untuk mendapatkan bunga fusang. Langit yang awalnya cerah di kota Jinyo tiba-tiba berubah. Awan hitam pekat dengan cepat menggumpal dan menyelimuti kota Jinyo dalam kegelapan. Apa yang telah terjadi? Apa itu? Mungkinkah seseorang sedang mengalami kesengsaraan kaisar? Tidak, itu tidak benar. Ini tidak terlihat seperti kesengsaraan kaisar. Sebaliknya, ini lebih terlihat seperti petir pil. Hei, ini adalah kota Jinyo, wilayah para master formasi. Alkemis adalah tabu terbesar bagi mereka. Bagaimana mungkin ada orang sebodoh itu yang mau mengolah pil di sini? Itu tidak mungkin. Ketika awan badai berkumpul, orang-orang di kota bawahnya juga menjadi kacau. Gelombang diskusi yang kacau menyebar dengan cepat di dalam kota. Banyak tokoh berjalan di langit, dan mata mereka tanpa sadar melihat ke arah area tepat di bawah awan badai. Di belakang tempat pelelangan, ada pavilion yang tampak kuno. Di sanalah Shoyan berada. Pada saat yang sama, di asosiasi master formasi di kota, beberapa master formasi berjalan keluar dari aula di belakang mereka dengan alis berkerut dan melihat ke arah pelelangan. Orang lain mungkin perlu membedakannya. Namun, mengingat keakraban mereka dengan para alkemis, mereka hanya perlu melihat sekilas untuk mengenali bahwa awan petir itu memang pil petir. Siapa yang berani secara terbuka memurnikan pil obat di kota Jinyaoku? Apakah kau mencoba memprovokasi kami? Di antara sedikit orang, seorang lelaki tua berambut putih menatap ke arah pil petir dengan ekspresi gelap saat dia berbicara dengan suara rendah. Ayo kita pergi dan lihat, tidak peduli siapa dia, karena dia berani secara terbuka memprovokasi asosiasi master formasi kita. Kita harus memberinya pelajaran. Seorang lelaki tua berjubah emas yang merupakan pemimpin kelompok itu mendengus dingin. Setelah itu, ia melambaikan lengan bajunya dan memimpin untuk berjalan di langit. Selusin eselon atas dari asosiasi master formasi mengikutinya dari dekat. Semuanya memasang ekspresi muram. Dalam waktu singkat, puluhan ahli dari berbagai golongan telah berkumpul di langit di atas kota Jinyo, di atas pavilion tempat Shoyan berada. Ketika mereka tiba, semua orang langsung terpaku pada pavilion tempat Shoyan berada. Meskipun tidak ada aroma pil yang keluar darinya, semua orang dapat dengan jelas merasakan aura api yang kuat yang terkandung di dalamnya. Berdasarkan hal ini saja, tidak sulit untuk mengenali bahwa alkemis yang sedang memurnikan pil pasti berada di pavilion ini. Pada saat inilah, awan hitam di langit di atas kota Jinyo tiba-tiba mulai bergejolak. Guntur bergemuruh menggetarkan hati semua orang. Sungguh pil petir yang mengerikan. Petir jenis ini mungkin bukan sesuatu yang bisa disebabkan oleh pil biasa. Dari penampakan pil petir ini, pil yang sedang disuling orang ini setidaknya adalah pil kelas 3 bermutu tinggi. Selain itu, kemungkinan besar itu adalah pil kelas 4. Pil kelas 4 itu adalah pil yang bahkan akan diminati oleh para ahli transformasi asal. Hehehe, akan ada pertunjukan bagus untuk ditonton sekarang. Diskusi yang penuh kejutan terus terdengar dari kerumunan. Tentu saja, selain itu, ada lebih banyak lagi ejekan dan keserakahan. Di dalam ruangan, Shoyan telah mengeluarkan pil obat yang sudah jadi dari kuali pembakaran di depannya. Api putih yang kuat dan tebal melilitnya untuk memastikan bahwa pil obat di dalamnya tidak akan terpengaruh dengan cara apapun. Memungkinkannya untuk tetap dalam keadaan terawat meskipun proses pemeliharaan pil seharusnya sudah berakhir sejak lama. Setelah melakukan semua itu, wajah tampan Shoyan menjadi pucat pasi. Butiran-butiran keringat dingin seukuran kacang terus mengalir di dahinya.
Shen masih mengatupkan giginya dan bertahan. Tatapannya menatap pil obat bundar di tengah api dengan seksama. Kekuatan di sekujur tubuhnya dengan cepat terkumpul di ujung jari telunjuk kanannya. Shen mengerahkan jari telunjuknya ke pil obat di tengah api dan menekannya. Di dunia luar, orang-orang dari Asosiasi Master Formasi datang terlambat. Tetapi daya tangkal mereka yang kuat membuat mereka dapat melewati kerumunan yang padat dan tanpa halangan apapun. Kemanapun mereka pergi, orang-orang di sekitar mereka akan buru-buru memberi jalan bagi mereka. Seolah-olah mereka takut bersentuhan dengan mereka. Seolah-olah mereka telah melihat dewa wabah. Zhang Zihui, aku tidak menyangka dia akan datang. Selain mereka bertiga, orang ini adalah orang yang memiliki otoritas terbesar di kota Jinyao. Tampaknya, alkemis misterius ini tidak hanya akan gagal memurnikan pil, tetapi juga akan membayar harga yang mahal untuk itu. Di antara kerumunan, terdengar desahan kasihan. Memang, alkemis misterius ini sudah salah untuk memilih kota Jinyao dari semua tempat untuk memurnikan pil. Ini adalah wilayah para master formasi. Memurnikan pil di sini merupakan provokasi langsung. Namun, saat sekelompok orang dari Asosiasi Master Formasi itu tiba, pilar cahaya yang cemerlang dan megah melesat keluar dari pavilion tempat Shoyan berada dan melesat menuju awan petir di langit. Pilar cahaya yang cemerlang itu tiba-tiba membumbung tinggi ke langit, di bawah tatapan kaget semua orang di kota. Pilar itu langsung menembus formasi besar yang menutupi langit di atas kota Jinyao dan memasuki awan guntur. Apa ini? Seketika, semua orang yang hadir tercengang. Mata mereka tiba-tiba melihat apa yang terjadi di pavilion. Pemandangan ini sungguh tidak dapat dipercaya. Itu hanyalah penyempurnaan pil obat, namun itu malah menyebabkan keributan besar. Sementara semua orang di udara diam-diam terkejut, Shen saat ini memfokuskan semua perhatiannya pada pil obat di depannya. Kekuatan spiritual yang tersisa di antara alisnya dengan gila melonjak keluar dan berkumpul di sekitar pil kebangkitan. Di bawah kendali Shoyan, api surgawi melonjak ke dalam pil obat di depannya. Dengan menggunakan metode khusus, kualitas asli pil obat sekali lagi dinaikkan. Kekuatan obat yang belum menyatu dengan sempurna di dalam pil obat sekali lagi menyatu. Shoyan mempertahankan kondisi ini selama hampir 10 menit. Pada saat yang sama, pilar cahaya aneh dan indah yang muncul di depan mata semua orang juga bertahan selama 10 menit. Akhirnya, saat Shoyan menarik jarinya, pilar cahaya yang mencapai langit juga langsung tersebar. Dengan bantuan cincin pil transformasi, Shoyan dengan mudah mengambil pil obat. Setelah itu, ia sekali lagi buru-buru duduk. Dengan jentikan tangannya, ia menelan sejumlah besar pil pemulihan. Shen sangat menyadari situasi di dunia luar. Semua ini sesuai dengan harapannya. Oleh karena itu, memulihkan kondisi aslinya telah menjadi prioritas utama Shen. Mengenai pil petir dan orang-orang di luar, dia akan menyerahkannya kepada Raja Utara untuk sementara waktu. Dia akan membuat keputusan setelah dia memulihkan sebagian kekuatannya. Di dunia luar, ekspresi Zhang Zihui tampak muram saat ia menatap pavilion di depannya. Ia baru saja akan bergerak ketika telinganya mendengar suara gemuruh guntur. Ketua Asosiasi Zheng, haruskah kita menyerang sekarang? Di belakangnya, seseorang bertanya dengan ragu. Tidak, jangan menyerang sekarang, karena pil petir sudah terbentuk. Ini berarti orang ini sudah selesai memurnikan pil obat tingkat 4. Kalau begitu, mengapa kita tidak menunggu sedikit lebih lama dan menunggunya menahan pil petir? Pada saat itu, orang ini pasti akan kelelahan. Saat kita menyerang, kita tidak hanya bisa menghabisinya, kita juga akan bisa mengambil kembali pil obatnya. Meskipun mereka tidak memiliki kesan yang baik tentang seorang alkemis, nilai pil obat itu membuat mereka semakin terharu. Kali ini, tujuan Zhang Zihui bukan hanya untuk menantang martabat ahli formasi di kota Jinyao, tetapi juga untuk mendapatkan pil obat tingkat 4. Mendengar perkataan Zhang Zihui, senyum sinis muncul di wajah orang di belakangnya. Segera setelah itu, tatapannya tertuju pada pavilion di tengah alun-alun. Dia penasaran seperti apa orang yang berani membuat pil di kota Jinyao. Suara gemuruh guntur bergema di langit. Semua orang di langit berdiri di tempat asal mereka, seolah-olah mereka sudah sepakat. Mata mereka menatap pavilion tempat Shoyan berada, seolah-olah mereka sedang menunggu pil petir turun. Handong yang mengenakan jubah hitam berdiri di suatu tempat di antara kerumunan. Pada saat ini, alisnya berkerut erat saat dia menatap pavilion. Tampaknya ada aura yang agak familiar di tempat itu. Namun, dia tidak dapat benar-benar mengenalinya. Tampaknya ada lapisan kenkasa yang mengelilingi aura itu, yang menutupi sebagian besar aura orang itu. Meskipun Handong adalah seorang alkemis peringkat 5, dia masih tidak dapat dengan mudah menembus penghalang itu. Mungkin karena pemilik aura itu, atau mungkin karena pihak lain adalah seorang alkemis. Tetapi pada saat ini, hati Handong sebenarnya memiliki kekhawatiran yang tidak diketahui untuk orang ini.
Di sisi lain, seorang pemuda mengenakan jubah sulaman putih dan seorang pria tua jangkung di belakangnya juga menatap tajam ke pavilion tempat Shoyan berada. Kedua orang ini tentu saja Qin Yun dan Yan He yang pernah ditemui Shoyan di kota luar Jinyao. Melihat karakter orang itu, tentu saja dia sudah menebak identitas alkemis misterius ini sejak lama. Namun yang membuatnya terkejut adalah Shoyan hanya seorang alkemis tingkat 3, tetapi dia benar-benar mampu memurnikan pil obat tingkat 4. Ini agak tidak terbayangkan saat semua orang yang hadir memiliki pikiran yang berbeda di hati mereka. Awan petir pil di langit tidak lagi menunggu. Setelah suara gemuruh guntur yang memekakan telinga, sebuah petir besar membawa aura mengerikan menghantam pavilion tempat Shoyan berada. Pada saat ini, hati semua orang di langit menegang. Ada harapan, tawa dingin, keserakahan, rasa kasihan, dan pada saat yang sama, kekhawatiran. Melihat petir besar akan segera turun, Handong dan Qin Yun di antara kerumunan diam-diam mengedarkan dogi di dalam tubuh mereka. Mereka akan segera turun tangan jika situasinya tidak sesuai harapan mereka. Akan tetapi, saat petir hendak turun dan Handong serta Qin Yun bersiap untuk campur tangan, petir itu mengeluarkan suara ledakan dan menghantam formasi raksasa di langit di atas kota Jinyao. Kekuatan yang menakutkan tiba-tiba mengalir turun dan ekspresi semua orang yang hadir langsung menjadi kusam. Baru kemudian mereka pulih. Mereka telah mengantisipasi bahwa sesuatu akan terjadi pada Shoyan, tetapi mereka tampaknya telah lupa bahwa ada formasi besar di langit di atas kota Jinyao yang terus-menerus melindunginya. Ketika petir pil turun, formasi itu secara alami melakukan tugasnya dan dengan paksa memblokir serangan pertama pil petir. Pada saat ini, terlepas dari apakah itu puluhan faksi di kota atau anggota asosiasi master formasi, ekspresi di wajah mereka sangat menarik. Ini terutama terjadi pada anggota asosiasi master formasi. Tidak disangka bahwa formasi besar yang awalnya digunakan untuk melindungi kota Jinyao benar-benar akan membantu alkemis misterius ini memblokir pil petir. Ini menyebabkan anggota asosiasi master formasi yang selalu memandang alkemis sebagai musuh merasa sangat menyedihkan. Namun, setelah pil petir pertama tersebar, formasi di langit juga berangsur-angsur menghilang. Tidak sulit untuk mengatakan bahwa seseorang telah sengaja menyebarkan formasi tersebut untuk memungkinkan pil petir turun. Qin Yun yang berada di tengah kerumunan menyipitkan matanya saat melihat formasi besar itu menghilang. Senyum mengejek tersungging di sudut mulutnya. Seketika, dia mengalihkan pandangannya dan sekali lagi menatap awan petir di langit. Meskipun formasi tersebut telah membantu Shoyan menghancurkan pil petir pertama, apa yang terjadi selanjutnya hanyalah permulaan. Qin Yun tertawa dingin di dalam hatinya. Begitu pandangannya jatuh, dia tiba-tiba melihat ruang di atas gedung tempat Shoyan berada perlahan terdistorsi. Sosok kekar berwarna ungu emas perlahan muncul di depan mata semua orang. Dilihat dari penampakan sosok ini, siapa lagi kalau bukan Raja Utara? Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.